di Markom ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu langsung, berkomunikasi langsung dengan tentunya orang-orang hebat di perusahaan, khususnya C-level ya. Iya, Di sana betul, kita Mbak. bisa banyak belajar, Senangnya di kita situ. bisa sharing, kita bisa menerima sharing karena dari sana itu kita bisa tahu sektor industri yang kita temui kan beda-beda ya C-levelnya, yang mungkin bisa dari properti, mungkin di situ Hampir semua hampir semua industri. industri. Jadi yang tadinya kita nggak tahu, pastinya di situ kita jadi belajar untuk menjadi tahu. Intinya kita punya kayak hak istimewa kalau kalau di media tuh di ngerasa media itu, ya iya. betul, nggak semuanya Kerja bisa ya, enaknya di media tuh bisa seperti masuk ke itu. C-level Iya, gitu. betul. Halo pemirsa, selamat datang di podcast dari Redaksi Iswa. Daily Life kali ini kita bakalan bahas-bahas tentang kesibukan tim Markomswa nih. Kali ini aku Dwi dari tim Markomswa ditemenin sama Aku Yuni. Aku Agung. Nah, kita dari tim Markomswa. Markomswa. Harus tepuk tangan nggak sih? Oke, nah kita langsung aja kali ya. Aku mau nanya-nanya nih. Oke. Kan Mbak Yuni sama Mas Agung udah cukup lama ya di tim Markomswa ini sendiri. Baru sebentar, Baru sebentar. Tapi bohong. Tapi bohong ya guys. Jangan percaya sama Lisius. Agung tukang bohong. Tahu. Tuh, Jangan lama sebut banget. tahunnya. Oh, Jangan, tutupin. Jadi tahunnya nggak usah dibuka. Nggak usah, jangan. Cukup kita aja yang tahu. Oke. Nah, aku boleh diceritain nggak nih kesibukan dari Mbak Yuni sendiri? Mbak Yuni dulu mungkin ya Mas Agung ya. Boleh. Mbak Yuni nih apa aja nih? Oke, baik teman-teman di sini kami dari tim Markom itu kami punya program khusus yang memang kita jalankan dari awal tahun hingga akhir tahun. Nah di awal tahun itu biasanya kami seperti biasa ada kerjasama dengan NCSR National Center for Corporate Reporting. Jadi ini terkait dengan kerjasama publikasi berkelanjutan. Jadi di sini biasanya kami akan meng-approach perusahaan-perusahaan pemenang dari ASRAK 2024 untuk mereka memberikan sharing terkait dengan mungkin sejak kapan perusahaan menjalankan aktivitas perusahaan, kemudian bagaimana mereka menjalankan program, kemudian terobosan dan inovasi yang mereka lakukan dan sebagainya. Dan untuk ini biasanya kami akan tampilkan dalam bentuk sajian khusus di majalah SWA. Kemudian program kedua kami juga di tim Markom seperti biasa kami di setiap hari raya Idul Fitri teman-teman kita itu memberikan bingkisan kepada karyawan. Jadi kami tim Markom akan meng-approach kepada klien untuk menjajaki kerjasama, di mana kerjasama ini nantinya adalah dari pihak klien, perusahaan memberikan bentuk barang, dari sisi kami memberikan halaman iklan begitu. Selain itu kami juga ada kerjasama artikel sajian khusus seperti mungkin Hari Pelanggan Nasional, Hari Konsumen Nasional, kemudian Hari Kesehatan Nasional, juga Hari Kopi Nasional. Di hari-hari besar lainnya seperti mungkin di bulan-bulan pendidikan gitu-gitu kami juga akan mengadakan sajian khusus gitu sih kurang lebihnya. Berarti cukup banyak ya Mbak Yuni programnya. Lumayan. Sedep ya ngejalanin. Lumayan. Oke, mungkin aku ke Mas Agung dulu nih sekarang. Kalau dari Mas Agung sendiri nih, apa aja nih yang di-handle? Terus program-programnya apa aja sih, Mas? Kalau kebetulan untuk saat ini aku di divisi Business Development and Communication. Jadi tugasnya itu support event internal maupun eksternal, kemudian kerjasama dengan beberapa vendor juga. Kemudian untuk saat ini untuk programnya sendiri kebetulan megang podcast dari Redaksi Iswa dan juga podcast yang kerjasama sama LSPR yaitu podcast Biskom. Tugasnya sih di podcast itu bikin jadwal, kemudian menghubungi narasumber juga, seperti itu sih untuk saat ini tugas-tugas dari aku di business development, seperti itu. Kalau nggak salah Mas Agung pegang media partner gitu juga ya, Mas? Oh iya, media partner itu kalau media partner untuk saat ini tugasnya itu biasanya kalau ada IO atau perusahaan yang mau mengadakan event,
kemudian mereka sedang mencari media untuk bekerja sama atau mencari sponsor gitu, biasanya mereka mengajak SUA seperti itu sih. Itu bisa hubungi biasanya ke aku sih gitu. Promosi ya. Gitu. Promosi ya. Nanti dicantumin juga kali di bawah nih nomor Mas Agung, ada di running text nanti ada. Oke, nah ini kan Mas Agung sama Mbak Yuni tadi kalau dibanding sama aku senior ya. Punten nih misi senior. Enggak, sama aja gitu. Kayaknya aku yang lebih junior. Baik. Kelihatan dong siapa yang senior. Nah, selama kalian mengerjakan tugas-tugas itu nih, ada nggak sih keseruan-keseruan sendiri atau mungkin ada pengalaman-pengalaman yang paling nggak bisa dilupain gitu dari Mas Agung dulu? Kalau keseruan banyak sih, tapi salah satunya tuh ketemu sama, kalau waktu event-event itu atau di podcast itu kita kan ketemu sama orang-orang yang baru, kemudian ketemunya juga sama narasumber yang bagus lah, itu seperti CEO, itu seperti itu sih. Senangnya sih di situ ketemu orang-orang baru, bisa ngobrol baru dengan berbagai macam dari industri perusahaan. Itu senengnya. Kalau pusingnya ada nggak? Nggak mungkin kan, nggak ada ya? Kalau pusingnya ketika kita mengundang mereka sebagai narasumber, itu kita nggak dijawab, kemudian dijawab PHP mereka, terus mereka sudah oke, terus tiba-tiba 3 hari atau 2 hari sebelum acara itu mereka reschedule ulang kayak gitu. Itu sih yang pusingnya di situ ya. Harus nyari penggantinya lagi. Iya betul. Seru juga ya jadi Mas Agung. Nggak enak. Kalau Mbak Yuni nih, ada nggak nih keseruan atau pengalaman yang nggak bisa berkesan banget gitu kayaknya? Oke, kalau pengalamannya pasti tadi sama seperti Mas Agung di sini di Markom ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu langsung, berkomunikasi langsung dengan tentunya orang-orang hebat di perusahaan, khususnya C-level ya. Iya, di sana betul, kita bisa banyak belajar, kita bisa sharing, kita bisa menerima sharing, karena dari sana itu kita bisa tahu sektor industri yang kita temui kan beda-beda ya C-levelnya, yang mungkin bisa dari properti, mungkin di situ hampir semua industri. Jadi yang tadinya kita nggak tahu, pastinya di situ kita jadi belajar untuk menjadi tahu gitu. Oh ya, ternyata seperti ini toh, dunianya seperti ini. Kalau mungkin kita selama ini kita hanya tahu di media, media seperti ini. Tapi ternyata kita ketemu dengan mungkin di sektor migas, mungkin di sektor Mas Agung ya, di sektor yang tambang dan sebagainya lah. Itu yang buat kita itu dunia baru, itu luar biasa gitu kan. Itu jadi keseruan-keseruannya kita bisa bertemu, kita bisa berkomunikasi, kita bisa mendapatkan kontak pastinya ya. Itu hal yang luar biasa buat kita di tim Markom gitu. Intinya kita punya kayak hak istimewa kalau di media tuh di media ya, betul, nggak semuanya kerja bisa ya. Di media tuh bisa masuk ke C-level gitu. Pernah nggak ada pengalaman buruk gitu, misalnya dari klien atau siapa gitu? Pernah nggak Mas Agung atau Mbak Yuni? Pernah. Coba ceritain Mbak Yuni dulu kali ini. Iya. Jadi kita kan di tim Markom kita handle konten kolaborasi ya. Konten kolaborasi kita approach klien untuk wawancara. Waktu itu pernah misalnya janjian wawancara kita itu mungkin jam 1, let's say jam 1 dikatakan. Sampai jam 3 nggak ada kabar. Udah sampai di tempat nih ya, kita udah tunggu sampai jam 3 nggak ada kabar, jam 4 nggak ada kabar, kita baru bisa interview itu jam 5. Baik, dari jam 1 ya. Kita taunya mungkin yang bersangkutan kan bisa aja tiba-tiba ada jadwal atau apa kan. Udah nggak masalah. Kita selesai wawancara jam 6 atau jam 7 kalau nggak selesai kalau saya nggak lupa ya. Ternyata begitu tahu besoknya itu kita kaget, narasumbernya ketiduran. Itu sih yang bikin kita, maksudnya ternyata itu ya, tahunya kita pas sudah di belakang gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu seru juga sih ya, karena kita setelah itu sih kita enak cair suasana, karena kita juga ketemu dengan seseorang yang memang di industri yang memang kayak kecantikan kan memang perempuan banget ya, jadi senang gitu kan dapat info macam-macam, cuman ya baru tahu di belakangnya aja, ternyata ya gitu sih Mbak Dwe. Seru juga. Kalau Mas Agung ada nggak nih mungkin? Kalau aku sih waktu awal-awal kerja di SUA sih. Tahun yang lalu. Ya 2 minggu atau sebulan pas masuk di SUA itu ditugasin, karena divisi aku itu dulu kan handle event custom juga kan. Jadi PIC-nya sama dong kita. Iya betul. Jadi
itu dulu ditugasin, nggak tahu, belum tahu celahnya seperti apa karena memang masuk ke SUA itu nggak ada passion di event sebenarnya. Jadi ditugasin ke event, kaget, disuruh ke kayak ngasih ini aja minta approval gitu kan. Approval kata sambutan menteri waktu itu, waktu zamannya menteri ke Kementerian Pariwisata dulu itu. Kita masuk nungguin udah seharian, ternyata yang kita mereka ternyata keluarnya lewat pintu lain gitu. Jadi nggak ketemu, udah capek seharian. Seharian ya. Terus diomelin nggak pulang-pulang sama bos? Ya besok suruh ke situ lagi. besok suruh situ lagi. Itu berarti artinya malu bertanya sesat di jalan gak sih Mas? Udah nanya sama security-nya sampai kenal udah sampai kenal, nggak perlu ngunjukin KTP lagi. Jadi KTP udah nggak ditahan ya? Udah nggak. Buat Mas Agung masuk aja lah udah. Tunggu aja Mas. Akhirnya ketemu Mantap. Sama serunya juga yang waktu sama event yang dengan Kemenpar dulu. Itu kan tugasnya juga cetak-cetak yang bukunya gitu kan. Bukunya tuh sebenarnya udah jadi tuh. Bukunya udah jadi. Terus kita udah pulang, tiba-tiba ditelepon sama bos kan. Ini fotonya minta diganti gitu. Yang maunya pakai yang peci gitu. Udah nyampe rumah balik lagi ke kantor jam berapa? Itu jam berapa? Tengah malam, Mbak. Tengah malam. Jam 12 sampai jam 1 gitu. Jam 12. Buat event besok. Eventnya besok. Okay. Cuma masalah peci doang. Tapi kan nggak apa-apa, seru ya. Seru. Dan seneng juga kan sih saya ketemu orang-orang yang kayak gitu, walaupun mungkin ada dongkolnya ya pada saat itu. Tapi pas udah kan bisa jadi. Pas udah kan iya. Bisa jadi kenangan yang ternyata gitu ya gitu. Oh ternyata gue pernah ya dulu kayak gini. Ya kalau sekarang nggak ada lagi gitu. Bohong banget. Nah, tadi kan kita udah ngobrol suka dukanya, keseruannya nih ya. Sekarang aku mau tanya nih, kalau dari Mbak Yuni dulu mungkin ada program-program baru nggak sih dari SUA itu sendiri? Di kami teman-teman, kami ada artikel content collaboration. Jadi content collaboration ini soft selling artikel di mana biasanya angle atau topik yang akan disampaikan itu bisa menyesuaikan kebutuhan informasi yang akan disampaikan oleh klien, Mbak Dwe. Jadi kalau misalnya klien mungkin ingin menampilkan profiling CEO-nya yang terbaru, atau mungkin perusahaan kinerjanya, atau mungkin bisnis barunya, itu bisa. Jadi apa sih sebenarnya content collaboration ini bedanya? Kalau di sini content collaboration ini artikelnya nanti akan disajikan seperti artikel redaksional soft selling. Jadi tapi sebenarnya di sini ada angle atau pesan khusus yang ingin disampaikan oleh klien. Nah di sini mulai dari prosesnya, nantinya interviewnya, nantinya mungkin pemotretannya, kita semua yang handle Mbak Dwe. Dan sebelum tayang pastinya akan kita kirimkan untuk proses approval gitu sih Mbak Dwe. 11-12 sama advertorial ya? Mungkin kan kalau hanya bedanya di ininya aja ya, di prosesnya hard mungkin selling. ya. Kalau prosesnya hampir sama ya? Hanya saja kalau mungkin advertorial itu lebih hard selling, kalau ini soft selling artikel. Jadi sekilas itu seperti artikel biasa Mbak Dwe. Seperti gitu. Tulisan redaksi gitu ya. Betul gitu. Menarik tuh, Sualisius. Nah, terus kalau Mas Agung mungkin ada program-program baru nggak Mas Agung? Oh ya, kalau program baru itu bagi perusahaan-perusahaan yang ingin membuat event custom, nah itu program di business development and communication. Itu nanti kita bisa mencarikan narasumbernya, bisa memberikan judul atau tema, kemudian mencarikan pesertanya juga, seperti itu. Dan yang lainnya nanti tunggu aja podcast program baru kita, itu ada kerjasama dengan Dunamis nanti ke depannya, bahas tentang para leader. Iya, seperti itu. Ditunggu aja. Mantap sekali Bapak Agung. Terima kasih banyak Mas Agung, Mbak Yuni udah mau cerita-cerita ke pemirsa dari podcast dari Redaksi SUA.
seru-seru banget ceritanya. Mungkin besok-besok ada sesi kayak gini lagi kali ya. Soalnya kayaknya dari Mas Agung belum keluar semua nih cerita dan unek-uneknya. Biar nanti yang cerita divisi lain. Oh, nanti bergilir. Diwakilkan. Oh, baik. Terima kasih banyak Oke. sekali lagi Mbak Yuni Oke. dan Mas Agung atas waktu Siap. dan kesediaannya. Oke. Terima kasih banyak juga pemirsa dari podcast Dari Redaksi Siswa. Kami semua pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media-inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.